Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini sebelah kanan saya santri saya Anita dari cabang Jakarta. Di sini pertama-tama tidak lupa memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya tidak lupa juga kita memuji yang mulia Maha Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga adanya sulawat kita selalu tercurahkan nikmat Allah. Semoga dengan adanya sulawat kita kelak mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Terlihat resmi banget ya. Iya. Nah ya. Iya, Gus. Terlihat resmi. Biasanya saya ngecaprak. Sorry sahabat-sahabat. Jadi apa ya? Karena nuansanya ini sakral, sakral kayak orang mau ijab kabul aja sakral. Nuansanya lebih ke konteks karena yang akan saya sampaikan itu terkait tentang ibadah. Iya. Yang pertama, yang kedua terkait sahabat-sahabat yang belum mengetahui wilayah saya yang ada di Jakarta, wilayah cabang terutama, maka di sini saya akan menginformasikan terlebih dahulu kita sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya. Kita lanjut doa al-khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya kalau saya penampilan seperti ini, seperti video kemarin, yaitu bernama Syekh Kiblat. Dan saya kalau malam dipanggil Syekh Kiblat, kalau siang dipanggil Pangeran Gua Mak Lampir. Enggak, bercanda sahabat-sahabat, bercanda. Jadi tentunya bagi sahabat-sahabat yang sudah tahu bahwa Anita memegang kendali untuk wilayah Jakarta, dan tentunya kalian bisa berkonsultasi dengan Anita untuk perwakilan saya. Kurang lebihnya, kalaupun merasa kurang maksimal ataupun merasa pengen langsung ketemu saya, silakan datang ke Padepokan ya, menghubungi admin. Nomor admin cuman ada di bawah sini, dan di situ tidak saya tidak pernah bermain Facebook. Informasi penting ya ini ya. Saya tidak pernah bermain Facebook, alias saya tidak memiliki Facebook. Yang pertama, saya tidak punya Facebook. Yang kedua, saya tidak punya inbox. Nah, kalau ada Facebook ataupun inbox yang mengatasnamakan pakai nama saya dan di situ juga ada foto saya nyatakan hati-hati. Itu penipuan, itu palsu. Terus terkait tentang kalian pengen menanyakan di mana sih alamatnya Anita, kalian bisa
hubungi nomornya Anita ada di bawah sini juga ya. Insya Allah kalian akan mengetahui alamatnya Anita dengan cara kalian menghubungi nomornya Anita secara pribadi. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa saya memberikan kendali, memberikan kepercayaan kepada Anita untuk memegang kendali Jakarta terkait tentang pendaftaran umroh maupun haji. Ya, Anita siap ya? Siap, Gus. Diem baik. Ngomong ini kontenmu, malah diem baik. Ini untuk khususnya sahabat-sahabat GNS. Nah, sahabat-sahabat GNS yang berada di wilayah Jabodetabek maupun Jawa Barat, insya Allah saya bisa datangi kalau memang mau pendaftaran umroh atau pelunasan atau DP. Nanti transfer tetap ke rekening atas nama Nur Samsun. Jadi kemarin sempat ada ini Gus, ada cekcok tuh, nama nomor rekening kan dulu Suryo Cahyono. Nah terus kemarin kan ganti Nur Samsun, itu sempat ada yang konfirmasi ke saya. Ya sahabat-sahabat, jadi memang sudah berganti ya Gus ya. Udah berganti atas Sekarang gini, saya klarifikasi sahabat-sahabat. Saya kan sering bilang di YouTube, nama kecil saya, nama lama saya, nama saya yang dulu itu Suryo Cahyono, itu pemberian ibu saya. Nah, setelah saya tahun 2015 kalau nggak salah itu diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini menjabat wakil presiden. Terus terkait nama itu sebetulnya sudah diganti lama tahun 2015, tetapi identitas KTP kakak akte saya baru diganti setelah saya menikah. Nah, adapun tentang rekening saya yang atas nama Suryo Cahyono itu adalah rekening lama. Karena saya punya rekening itu sejak kecil. Sejak saya sekolah SMP, saya sudah punya rekening. Dulu rekeningnya BRI. Nah, sekarang saya punya rekening 2. BRI ada, BCA ada. Nah, rekening saya ada di sini. Di bawah. Rekening saya. Ya, itu yang resmi. Atas nama Nur Samsun. Nah, KTP saya namanya Nur Samsun. Adapun tentang di Facebook ataupun di WA, kalian kalau mendapatkan WhatsApp mengatasnamakan tim saya, keponakan saya, keluarga saya, ataupun santri saya itu palsu. Karena nomor saya yang asli cuma di sini nih. Satu saja. Ya. Nomor saya cuma itu. Terus saya tidak mungkin menyebarluaskan atau ngasih tahu atau berbagi foto KTP saya. Nggak mungkin lah, emang saya gila. Paspor juga ada tuh Gus. Paspor juga? Iya, paspor. Nah, nggak mungkin paspor saya sebarluaskan. Karena apa? Di dalam paspor itu memiliki ID card. Nah, itu bisa disalahgunakan kalau disebar-sebarkan. Mana mungkin, saya kan nggak goblok-goblok amat. Orang saya sekolah. Kan begitu? Iya benar Gus. Nah, jadi sahabat-sahabat hati-hati. Untuk mempersempit tindak penipuan di Facebook maupun inbox, tolong bagian kalimat-kalimat saya yang penting dipotong terus disebarluaskan di Facebook untuk mempersempit langkah-langkah oknum-oknum penipuan. Kenapa saya menyarankan mengajak kalian seperti ini? Karena secara tidak langsung kalian sama saja sudah memberantas secara nahi mungkar memberantas penipuan-penipuan yang ada di sosial media. Wabil khusus di YouTube, di Facebook dan inbox. Nah, adapun terkait tentang umroh dan haji, nih saya menginformasikan bahwa tanggal 15 dan tanggal 16 Februari tahun 2023 saya ada agenda berangkat umroh. Nah, ya Gus. Ya, ada agenda berangkat umroh bareng sama saya dan beberapa teman artis. Nah, insya Allah. Dan pendaftarannya itu ditutup pada tanggal, nih, diingat-ingat ya, ditutup pada tanggal 5 Februari. Sudah ditutup tuh. Tanggal 5 Februari sudah ditutup. Pendaftaran umroh yang tanggal 15 dan 16.
misalkan ada pertanyaan, apa sih spesialnya tanggal 15 dan tanggal 16 Februari tersebut? Spesialnya adalah di mana tentang masalah umroh ini adalah berhadiah haji plus dan haji foroda. Haji foroda itu apa? Haji foroda itu biasanya kalau kalian mendaftarkan haji foroda itu ratusan juta. Ya, ratusan juta satu orangnya. Tetapi langsung berangkat. Daftar sekarang, tahun sekarang berangkat. Daftar sekarang, tahun sekarang berangkat. Itu foroda. Nah, berapa hari di sana? Kalau foroda itu 26 hari. Paling cepat 22 hari. Terus kalau haji ONH plus, haji plus itu berapa? Ratusan juta juga. Tetapi harus menunggu 7 sampai 9 tahun. Baru bisa berangkat. Nah, dengan kesempatan kali ini saya menyelenggarakan atau mengadakan pendaftaran umroh khusus tanggal 15 dan tanggal 16 Februari tahun 2023. Hanya khusus 2 hari itu, keberangkatan 2 hari itu, 2 tanggal tersebut berhadiah haji foroda dan haji plus. Jadi cukup kalian mendaftarkan umroh tetapi dapat bonus haji. Nah, beneran gak gini Gus? Beneran, wallahi demi Allah. Di sini bisa dipertanggungjawabkan dan kebetulan travel kami itu sudah memiliki predikat peringkat bintang 3 travel dari Indonesia yang dikasih bintang gelar ataupun peringkat dari kerajaan Mekah, Arab ya. Alhamdulillah travel kami, PT kami di Mekah dan di Madinah sudah memiliki hotel pribadi. Artinya apa? Kalau memiliki hotel pribadi, makannya pun kalau mau makan itu tidak desek-desekan dengan travel lain, dengan biro-biro yang lain. Artinya apa? Satu ruangan khusus untuk kita, untuk jamaah kita sendiri. Artinya apa? Tidak desak-desakan karena ini kelasnya kelas bisnis. Kelas bintang 5. Ya. Jadi di sini dengan harga yang murah, fasilitas mewah. Ya, harga yang murah, fasilitas mewah. Terus biasanya sahabat-sahabat kalau di travel-travel lain jamaah umroh ataupun jamaah haji hanya mendapatkan air zam-zam itu per kepala itu hanya 5 liter. Tetapi di tempat saya, di tempat kami itu satu kepala satu jamaah mendapatkan 10 liter. 2 kali lipat ya Gus? 2 kali lipat ya. Kalau diizinkan dari kerajaan Arab Saudi. Tetapi sudah kami lakukan dan sudah berjalan mendapatkan 10 liter. Yang 5 liter itu akan kita dapatkan dari bukan dari pulang ibadah ya. Kita terima di saat kita keluar bandara. Itu kita menerima 5 liter. Dan 5 liternya lagi itu akan dibagikan di Padepokan. Setelah pulang. Ngumpul di Padepokan, itu akan dibagikan yang 5 liter. Ya. Kalau semuanya kita bagikan di bandara, takutnya dilirik oleh travel-travel lain jadi iri. Karena kita main rapi saja, kita main cantik gitu ya, sahabat-sahabat. Intinya kita berniat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tetapi berhadiah. Selain itu apalagi Gus hadiah-hadiah menariknya? Selain umroh sama haji foroda. Kalau dari hadiah dari travel, hadiahnya umroh dan haji. Ya, umroh arba'in, umroh premium dan umroh reguler. Ya. Nah, kalau hajinya haji foroda dan haji ONH plus. Nah, mendaftarkan umroh berhadiah umroh lagi. Mendaftarkan umroh berhadiah haji. Tetapi itu hadiah dari travel PT. Tetapi ada hadiah berikutnya itu dari pribadi saya. Itu hadiahnya adalah yang pertama motor NMAX. Ya, pokoknya sepeda motor lah, sepeda motor. Yang kedua
itu HP iPhone. Yang ketiga, hadiah yang ketiga adalah kulkas 2 Kulkas. pintu. Hadiah keempat, TV LED 32 in. Hadiah yang kelima, uang tunai Uang tunai sebesar? sebesar rahasia. Rahasia. Tuh Nah, sahabat-sahabat, jadi banyak tuh hadiah-hadiah menarik karena hari spesialnya Gus. Itu ya, umroh kenapa milad. ini hari spesial? Karena hari ulang Ulang tahun saya. tahun. Ya. Ulang tahun saya itu tanggal 31 Januari, tetapi akan dirayakan kedua di Mekah Madinah, Ya. sekalian ibadah. Sekalian ibadah. Nah, terus perayaan pertama di mana, Gus? Nah, perayaan pertama saya sama keluarga, sama istri, bulan madu. Ya, walaupun saya juragan madu, tetapi saya juga nggak lepas pengen bulan madu juga. Di Iya. mana? Di Pluto. Itu di planet Mars. Jauh banget, Gus. Hah? Jauh. Sultan kok. Kan kita punya beca. Oh iya bener, naik beca ke planet Ya. Pluto. Ya, beca bersayap. Bisa bersayap. Nah sahabat-sahabat, kalau untuk pembelian madu juga bisa ya, untuk madu GNS beli 3 gratis kupon umroh ya Gus. Beli 2. Oh beli 2 Pembelian 2 botol dapat dapat kupon umroh. umroh Diundi pada tanggal 31 Januari. 31 Januari. Nah, dan di situ secara live streaming di YouTube dan live streaming di Instagram dan live streaming di TikTok. Jadi juga. terbuka. Iya. Tidak ada manipulasi. Jadi terbuka. Itu dan gini. Apa ya? Asalkan kalian semua berniat ibadah, insya Allah bisa. Nah, kalau misalkan Gus, saya nggak punya duit Gus, saya mau daftar. Daftar tidak harus lunas sekarang. DP dulu bisa. Iya. Pelunasannya kapan Gus? Pelunasannya setelah pulang boleh. Nah, terus pelunasannya sebelum berangkat juga boleh. Kalau pelunasannya setelah pulang, itu nanti masuknya ke kredit cicilan. Jadi masuknya ke manajemen kredit ya. Jadi artinya mendaftarkan umroh dan mendaftarkan haji di tempat saya bisa kredit, bisa nyicil. DP-nya berapa Gus? Bervariasi. DP-nya bervariasi tergantung mau mendaftar yang kelas apa. Bintang 3, bintang 4, bintang 5. Yang reguler, premium, bisnis atau VVIP. Itu. Macam-macam ya. Macam-macam. Banyak tuh sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk info lebih lanjut bisa menghubungi adminnya GNS atau ke admin saya ya sahabat-sahabat, yang ada di deskripsi YouTube atau nanti di layar ya sahabat-sahabat ya. Itu. Jadi saya potong dan saya kebetulan masih ingat, mumpung ingat, jadi begini. Untuk pendaftaran umroh dan haji hanya bertatap muka. ya. Kami tidak melayani online. Ya, untuk pendaftaran umroh dan haji loh. Tidak menerima online. Tetapi kalau kalian pengen pesen madu bisa di Shopee. Nah, profilnya Shopee ini. Tuh, profilnya Shopee. Ya. Ada di situ, kalian bisa cari, bisa pesan di situ, COD juga bisa. Kalau Shopee. Kalau umroh dan haji harus ketemu saya bisa, ketemu Anita juga bisa. Untuk wilayah Jawa Barat bisa datang ke Anita ataupun menghubungi nomornya Anita di bawah sini. Ya. Tentunya sahabat-sahabat GNS lebih afdolnya kalau kalian cinta GNS tentunya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil sisi hikmahnya, dan buang sisi yang tidak ada hikmahnya. Seperti itulah penyampaian dari saya. Mau ngomong apa? Itu Gus, banyak yang nanyain pengobatan di mana? Pengobatan di mana? Ya. Pengobatan saya tanggal 25 sampai 28 bulan Desember tahun 2022 saya ada di Malaysia, Kuala Lumpur. Ya. Oke sahabat-sahabat tuh ya, buat yang berada di wilayah Malaysia bisa mendaftarkan tapi ke admin Padepokan langsung ya. Ke admin Padepokan langsung.
nama lengkap, terus alamat sama nomor telepon, keluhannya apa. Gemblengannya di tanggal berapa, Gus? Gemblengannya setiap hari itu pokoknya Oh, melayani ada. pengobatan, gemblengan, konsultasi. Oh, ya Gitu. untuk kalau wilayah Malaysia. Tapi kalau Jakarta nggak ada masal. Nggak ada, karena Jakarta sudah sembuh semua. Nggak ada orang yang punya sakit. Iya, udah Ya, sehat semua. udah sehat semua. Udah Itu sehat udah sehat semua. semua, sehat pikirannya, tapi yang sakit dompetnya. Allah Akbar. Jadi waktu saya nanti di Malaysia itu ada yang spesial. Ada yang spesial. Ada. Tuh, sahabat-sahabat, Malaysia ada yang spesial. Saya khususkan Malaysia spesial. Ya, Wih, spesialnya apa? apa, Gus? Saya tidak berangkat sendiri, tetapi saya ditemani Umi. Iya. Jadi ada anak istri saya nanti menemani ke Malaysia. Iya, Tuh, ikut. sahabat-sahabat penasaran dengan istri saya? Ya, cantiknya karena filter atau memang murni cantik lah, kalian akan menyaksikan setelah kalian jumpa dengan saya di Kuala Lumpur. Jadi ada banyak beberapa cewek-cewek itu cari tahu informasi tentang Umi. saya. Kok bisa sih Umi sama Gus, itu Gus kok mau sama Umi. Nah, itu dulunya bagaimana bisa menaklukkan Gus gitu. Jadi begini sahabat-sahabat, pertanyaan kalian Kepo. itu salah. Sebenarnya saya yang ngejar-ngejar Umi itu, karena Umi itu adalah wanita saat di pesantren itu salah satu di antara yang lain itu salah satu yang paling cantik lah di mata saya. Yang paling pintar juga ya, Gus. Kalau paling pintarnya enggak. Oh, enggak. Paling pintarnya enggak. Saya ngomong apa adanya, paling pintarnya enggak karena lebih pintar saya. Itu. Karena apa? Karena saya bisa meraih hatinya, berarti kan pintar saya. Iya. Karena dia itu nolak terus dulu itu. Saya itu ditolak 2 bulan, saya ditolak, dicuekin. Kalau di pesantren itu nggak bisa pegang HP. Iya, terus kirim surat. Surat. Saya titipin sama santri-santri yang kecil-kecil, saya kasih duit 5.000. Kamu jadi tukang pos aja ya. Kasih ke Mbak itu, kasih ke Mbak itu lah. Jadi anak-anak kecil itu saya suruh aja nganter surat. Selama 2 bulan saya nggak pernah ditanggepin. Nah, terus akhirnya saya punya siasat, saya lamar aja ke rumahnya. Datang langsung. Datang langsung. Tapi diterima ya, Gus? Enggak. Oh, enggak. Sama mertua itu belum diterima. Cuman ya berdoa kalau memang jodoh nggak kemana, kalau tidak jodoh jangan jadi sakit hati. Itu kata mertua dulu. Terus akhirnya saya bilang begini, jodoh ataupun tidak jodoh, kalaupun tidak jodoh saya tidak memaksa, cuman saya minta jadikan saya bagian dari keluarga sini. Iya. Jadi kalimat halus, jadikan saya bagian dari keluarga sini. Mau tidak mau kan kata-kata lembut, tapi pemaksaan sebetulnya. Iya. Pemaksaan itu. Nah ini politik sahabat-sahabat. Jadi laki-laki harus jantan, melamar sendirian malam-malam berani. Nah asalkan niatnya baik, bukan niatnya ingin maksiat dan sebagainya. Karena saya pacaran sama Umi itu 6 tahun, tetapi sentuhan saya baru 2 kali, itu Idul Fitri. Ya, minal aizin wal faizin. Itu cuma 2 kali. Karena apa? Umi mondoknya di Magetan, saya mondoknya ada di Banten. Begitu jauh ya. banget ya. Jauh. Itu. LDR dong, Gus. LDR, tidak LDR-nya cuma 1 bulan lah. Tidak LDR. Dari semenjak diterima. Baru diterima jadi pacar, langsung saya itu pindah ke Banten. Itu. Jadi nggak asoy lah. Nggak asoy. Wow, itu gimana? Gimana sih yang lagi viral itu? Yang mana tuh? Wow, gitu. Gimana sih? Cute itu biasanya yang saya nontonin tuh. Yang lagi viral itu, wow gitu. Kamu nanya gitu. Kamu nanya. Nanya-nanya, gimana? Kamu nanya. Gitu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Rambutmu model apa? Cepmek gitu. Allah. Aduh. Oke, sahabat-sahabat, mungkin informasi seperti itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi, ya. Anita. Kalau WA saya ya yang penting-penting aja ya, nanyain umroh, daftar gitu, jangan penipuan, terus jangan Gus kenapa rambutnya dipotong, nanya ke saya. Oh gitu. Iya Gus. Nomor admin dicantumin cuma nanyain Gus kenapa potong rambut, kenapa Gus potong rambut. Karena ya ceritanya begini sahabat-sahabat, kenapa saya potong rambut? Pagi-pagi itu saya sholat subuh, habis sholat subuh saya dzikir. Waktu saya dzikir dibisikin di telinga saya, nanti harus potong rambut. Telinga saya itu dibisikin, dapat bisikan harus potong rambut. Nanti harus potong rambut. Nah
Jadi apa? Mau tidak mau saya harus menuruti kata istri. Iya. Karena istri saya memaksa saya potong rambut itu sudah ada 1 tahun lebih. Tapi nggak pernah saya potong-potong. Nah, di saat kemarin itu tempo hari yang lalu, Umi minta saya potong rambut, terus saya potong rambut karena apa? Karena saya pengen menunjukkan kesetiaan saya, rasa sayang saya, rasa cinta saya terhadap perempuan yang sudah saya nikahi secara halal. Artinya apa? Itu adalah istri saya. Nah, adapun tentang karir ataupun entertain ataupun fans dan sebagainya, saya nggak peduli. Iya. Karena lebih utama keluarga saya, istri saya. Betul itu, Gitu. Gus. Kalau saya hanya menuruti netizen tetapi istri saya tidak menyukai, tidak ridho, tidak tidak mengizinkan, ya saya dosa. Karena di dalam rumah tangga itu lebih berat dan di dalam rumah tangga itu lebih lebih utama untuk beribadahnya, bukan melayani netizen ataupun fans itu. Nah, karena kan yang pertama mengurus saat kita sakit, yang pertama mendoakan Istri. itu istri, suami, keluarga ya sahabat-sahabat gitu. Nah, kalian saya suruh nyabutin bulu ketek saya juga nggak mau. Itu. Kira-kira kalau kalian, Gus, gantengan gondrong Gus, Gus kenapa sih dipotong? Misalkan kalian kecewa gara-gara rambutnya saya potong, ya begini saja. Coba saya minta kalian cium ketek saya. Nah, kira-kira kalian mau apa enggak? Kalau istri saya kan mau. Umi, cium ketek saya. Bukan dicium lagi, disedot. Gitu. Tuh. Kalau vacuum cleaner. Karena apa? Keteknya suami itu adalah pintu surganya untuk bagi istri. Begitu. Jadi Anita kalau sama suami ya disedotin terus aja itu keteknya itu. Iya. Sedotin aja. Itu pintu surga itu. Iklan deodoran dong. Mau tahu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah? Secara zohir mata yang di dekat kita adalah keteknya suami. Gitu. Kalau mau tahu aroma wanginya Hajar Aswad ya ketek suamimu itu. Gitu. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, kurang lebihnya kalian bisa tanya-tanya di nomornya Anita ataupun admin saya. Apalagi? Udah, pokoknya kalau misalkan memang butuh harus saya yang datang, nggak apa-apa, saya siap. Ke Indramayu aja saya berangkat ya, sahabat-sahabat ya, alhamdulillah. Tetapi satu, sahabat-sahabat, kalian boleh mengundang Anita, tetapi nomornya yang ini. Ya. Selain nomor ini, saya nyatakan palsu juga. Takutnya ada yang mengatasnamakan saya. Iya. Udah pernah, Gus. Nah, padahal nggak begitu terkenal, tapi masih bukan ada. Pakai nama saya, Gus. Gak usah Rizky untungnya tuh. Allah. Sering 2 kali, Gus. Udah 2 kali pernah. Pakai nama Anita. Iya, nah yang lagi viral sekarang mukanya Mas Agus. Mukanya Agus. Mukanya Agus dipakai buat itu juga. Berarti karena orang-orang yang di dekatnya GNS itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu. Santri-santri saya seperti Wahyu Madura, seperti Romade, Anita, Hati, Agus, semua insya Allah amanah sahabat-sahabat. Jadi jika ada santri saya melakukan penipuan satu saja, langsung saya pukul kepalanya itu. Saya nggak mengenal hukum, ya di situ ya. Karena saya mendidik semua santri saya selain amanah harus jujur. Ya. Terserah orang mau menilai nggak punya akhlak ataupun apa, utamakan kejujuran terlebih dahulu. Iya betul. Utamakan kejujuran terlebih dahulu karena Indonesia negara yang besar itu membutuhkan sosok-sosok orang yang jujur. Seperti itu ya kurang lebihnya. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan kurang lebihnya kembali kepada panjenengan semua para pemirsa, para sahabat-sahabat di situ ambillah bagaimana cara kalian ingin mengambilnya. Terima kasih dan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih wa sholawat.